mengamini doa ini. Apa doanya Jibril? Subhanallah. Ternyata Jibril itu berdoa begini. Siapa di antara umatmu yang menangi bulan Ramadan utuh, nemuin Ramadan penuh, tapi walau yufarun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, mugo ciloko bener menunggu ganti-ganti. Amin, amin, amin. Artinya apa? Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah di mana semua dosa diampuni oleh Allah. Karena memang Ramadan secara artinya bulan pembakaran dosa. Lah kok masih ada manusia umat Islam yang dosanya masih tersisa, dosanya tidak diampuni, itu namanya sungguh benar. Nah, kalau ingin mendapatkan BBM tadi, bulan barokah maghfirah, berbicara tentang BBM tentu kita harus membicarakan pula unsur-unsurnya BBM itu. Ada namanya premium, itu artinya prei makan minum. Nah, yang puasa ini langsung boleh tahu nggak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wahidul mu'azzati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiya al-Qur'an sayyidina wa maulana wa syafi'ina وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمل خلق القرآن وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته والقرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para kiai, para ustaz yang sama-sama kita taati dan dimuliakan Allah, pimpinan dan seluruh manajemen perusahaan, dalam hal ini PT CGI, terutama para sesepuh yang harus saya gabungkan penyebutannya karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mati. Dan sepuh juga berarti bisa sesep, ya bisa bubuk, yang dulu itu banyak susu, disesep ilmunya, bubuk hikmahnya. Lagi sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga mendahului saya. Ya meskipun namanya kematian itu nggak tentu, bisa jadi yang sepuh duluan, saya belakangan, bisa enggak? Atau sebaliknya,
Saya belakangan dan silakan. Yang jelas mati itu bisa terjadi dan datang secara tiba-tiba, tak peduli kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati itu a mysterious problem, tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani duluan, yang takut belakangan. Itu anak sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Tapi kalau mati nggak seperti itu. Kadang yang berani kompondel maju perang nggak mati-mati, malah iso mateni mau nggak pirang-pirang. Yang takut sembunyi, singidan, fungsi malah kebo mati dulu. Itu mati yang jelas bisa terjadi dan datang secara tiba-tiba, tak terduga. Baru saja beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sendiri, teman saya sendiri sedang asik-asiknya dia nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai mati, pulsanya habis. Mati ternyata pulsanya habis. Mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Ada orang yang sedang mancing sambil merokok, rokok belum habis jatuh berkali mati. Dan mati itu jalannya akeh. Salah satu asbab kematian itu memang sakit. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu, karena tradisi masyarakat kita kalau ada yang mati itu pertanyaannya hampir sama, sakit apa? Jadi daerah siapa nyomono? Padahal orang mati kan nggak harus sakit dulu, betul? Orang nggak sakit mati bisa apa enggak? Bisa, nggak mengerti kok hari ini kamu. Anak kecil mati bisa. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, diberi sakit agar semakin dekat kepada Allah. Terbukti banyak orang yang ketika sakit ibadahnya jauh lebih berkualitas daripada ketika sehat. Betul nggak? Orang itu kalau sakit biasanya terus ingat Allah. Begitu lorong, pikir terus, nyebut. Nyebut terus, padahal yang tempat waras ini dia bisa. Contoh Pak, contoh. Itu sakit, itu langsung. Maka hidup sakit itu bagian dari cara Allah untuk mencintai hamba, biar lebih dekat sama Allah. Nyatanya itu Allah biasanya terus terus ya. Makanya kalau diberi sakit itu syukuri, alhamdulillah. Fir'aun laknatullah alaih. Kok amin kok alaihi salam. Dalam sejarah kita tahu Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit, sama sekali tidak pernah sakit. Allah dan sehat terus, waras terus. Akhirnya muncul kesombongannya karena nggak pernah sakit. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbul A'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, Tuhanmu yang maha agung. Karena nggak pernah sakit. Orang itu kalau nggak pernah sakit biasanya dia jauh dari agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya sakit juga bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya. Lapor tiga iloro, busoi centek.
Wong lara kok sabar. Niku ngeresi dosa. Iku disayang karo Gusti. Makanya orang yang lagi sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sedang sakit atau dalam bepergian, tapi tidak sembarang sakit yang boleh nggak puasa. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menghalangi. Kalau dipakai puasa emang nggak kuat beneran, atau menurut medis penyakitnya bisa lebih parah. Nah itu maka dia boleh tidak puasa, tapi nanti sembarang sakit. Apa kamu nggak puasa? Amuan. Alasannya takut bukan gue. Enggak. Atau sakit yang menaun itu nggak boleh ngomong, nggak kok jerawat bertahun-tahun. Itu bukan sakit yang menaun. Sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya itu boleh. Atau sedang bepergian. Kenapa? Karena memang manusia itu dibutuhkan untuk bepergian. Siru fa'inna fis safari barakah. Bepergianlah kalian karena di dalam bepergian itu ada barokah. Orang yang hidupnya berkah, yang rezekinya berkah, rata-rata orang-orang yang sukses itu orang yang mau meninggalkan rumahnya. Ngomongin ini. Orang yang sukses itu orang yang mau meninggalkan rumahnya untuk beberapa waktu, walaupun nanti pada akhirnya kembali pulang. Bepergian itu rezekinya barokah. Mutar dengan makan itu susugih kok, mentok dari karyawan model ini. Model itu susugih gak ini. Soalnya mental bagus. Yang mampu tersinggung minggator. Lu kan tidak ada kemajuan kalah hasil. Pegawai yang dulu terima gaji sebulan sepisan tak boleh kono tunjangan anak-anak. Kalau ada ekonomi itu dekat, kalau nggak kreatif nggak bisa mencari link yang lain. Ini sampai tahu nggak ini yang mama lebih manusia ini diciptakan Allah ini harusnya menjadi pemimpin, mentalnya harus mental pemimpin, jangan mental jongos. Mungkin nijain fil ardi khalifah. Oh, benar gitu. Kalau sendiri, aku ngomong dari direksi, Pak Kiro iso jasa SMA. Bro. Artinya nanti mungkin sementara jadi karyawan dulu, ditabung pakai modal di hari tua nanti begitu udah nggak kerja di perusahaan ini mesti so mandiri, walaupun nggak jenengan sendiri yang pegang, anaknya jenengan yang pegang. Itu ada rintisannya mulai sekarang. Tunjangan sama kompetensi buat kertas yang sering tinggi. Ya, rezeki yang barokah itu yang paling nikmat, bukan yang banyak, ambilkan yang paling terus mesti tidak ada enak. Udah. Duit yang bagus itu yang barokah. Tidak harus banyak. Gaji 20 juta, tapi keluarganya tidak tentrem. Dengan anak tower mengamuk, tapi rezeki.
Dikit-dikit blok, dikit-dikit blok, dikit-dikit blok. Dan gue coba centil, celawaan, cerewet, ceromohan, celupang. Gue cerewet, mana neake, gue cerita, liburan, ngorokan, celupang. Apa artinya? Gaji 20 juta ke keluarga gak tetap. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga gak tetap. Sama gaji 40 juta, keluarga tetap. Ramadan ini training bagi kita. Coba ngomong training. Ya sorry. Aku nggak sadar kalau yang aku ngomongin orang-orang yang IQ-nya di bawah standar. Yang tersinggung nih gak tau. IQ tinggi juga dari kayak amat biarin nanti kalau udah susah tuh marahin, tersinggung, marah sama sekali aku udah susah. Aku siap resiko kok, berani ngaji, berani ceramah, berani resiko. Paling resiko ini gak diundang lagi ke sini. Masalah, ya pun liatin ya. Aku pengen undang, tapi aku bilang di saat beberapa waktu lalu saya jadi teringat ketika BBM naik itu banyak orang yang susah, terutama karyawan-karyawan rendah. Dan berangkat ke perusahaan naik motor tiap hari harus beli bensin, sementara gaji pancet. BBM naik mesti susah. Ini sosok biro. Satu bulan itu cuma nyeret biro, susah. Tapi ternyata saudaraku ada BBM yang justru kenaikannya itu kita nanti kedatangannya kita tunggu-tunggu. Apa itu BBM? Bulan Barokah Maghfirah. Itu Ramadan. Rasulullah menyatakan qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak taftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa yulqihi syayatin. Teman-teman ngerti artinya. Orang ngerti ya ada pura-pura hidup yang paling susah itu hidup dalam kepura-puraan. Hidup yang paling nikmat itu hidup apa adanya. Yang paling susah, lihat soge kemenangan enak, lihat pura-pura soge nyonyol. Paling susah itu hidup dalam kepura-puraan, paling susah. Makanya ngomong sopanan ini, saya ini orang yang apa adanya. Makanya aku ucap amaris tanpa beban, ngomong jebret, nanti pejabat itu aku orang kenal wong. Tanpa beban. Dene mantel berarti nek mantel iyo. Datang sing berarti iyo wis ngono ae ya penting tujuan wae. Aku sudah pikir, ya, enggak ada dilaporno. Apane sing enggak ada dilaporno. Aku ngomong yo ora dasare, wis ora kok ngawur. Kalau dasarnya tidak paling ngomong. Pejabat itu biasa, aku nih ada potongan ini. Tarik beban. Nah, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang dimana manusia melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, dilibatkan dalam pahalanya. Jadi Jawa itu kamu itu semangat.
mikir. Materi yang saya sampaikan ini tepat sasaran apa enggak? Sesuai dengan audiennya, saya omongin apa enggak? Audiennya bisa nangkep apa enggak? Mikir. Kamu itu gampang, makanya orang cari materi yang kira-kira ukurannya itu kodokkan di benar apa dikulihin ngomongin menungso itu sesuai kalau kadar akalnya. Kalau saya ngaji di pesantren di pondok dengan saya ngaji di perusahaan kayak gini ya materinya harus beda, gaya bahasanya juga harus beda. Sampai ngaji tak kalian kitab hikam sing daki mesti dolan mahal. Kurang duit kok jam lalu. Ceramah itu berubah. Ngawur itu amatiran. Orang itu harus profesional. Kalau profesional, subhanallah. Dalam beragama harus profesional, dalam beribadah harus profesional. Orang urusan dunia ini profesional duitnya akeh. Loh iya, berantem ini profesional, tukaran ini profesional duitnya akeh. Contoh, Chris John. Itulah jotosan. Teman-teman jotos-jotosan, tapi profesional, duitnya triliunan. Arek-arek jotosannya amatiran. Oleh duit malah bonyok lagi. Dalam tepan tangkap polisi, borgol ke penjara. Menurut guyon ini profesional duitnya. Ada tahu betul apa? Cukul itu tak cengengesan. Rupanya ganteng sampai ya. Mesti ngono itu. Modalnya cuma kembali ke lab. Cengengesan tapi profesional duitnya. Kuduan media. Sule barang Rina Nose. Kenal. Sampai ketinggalan. Namanya itu fenomenal. Namanya Syokimah Rodiyallahu. Masya Allah. Orang kalau profesional seperti itu, dolenan tidak profesional di Indonesia. Pemain bulu tangkis itu, ya dolenan larmentor. Larmentor, tampil-tampil. Kenal-kenal gajimu telung tahun. Itu Pak, kalau sama dia larmentor tampil. Aku bayar. Kemarin kerja ini beneran pendok. Bisa disiratin biji. Bansi itu dikira buta ngomong itu. Ngomong gendeng, bener-bener kayak gendeng. Ngomong itu kira buta bansi itu. Jadi wangi jokor-jokoran, seklan-seklan. Sudah karu-karuan mulai. Ya kan, gue berdiri-diri kok. Kalau dari yang murah itu ngobrol begini, ngomong kiri satu masa kubur begini, kubur begini, sekolah tulis sendiri. Dari situ berebutan lah. Tapi coba lihat profesional. Sikile Lionel Messi regani triliunan. Ini sing ngetren lagi Piala Dunia kira-kira. Apa nih Ronaldo penalti gak masuk? Ronaldo kok sedih orang ada gampang kata gua aku kabeh. Sikile regane triliunan. Mau pakai finale Chili Argentina. Potong bowling. Itali Spanyol. Ada di bawah itu.
ketika profesional itu gitu ya. Kita ada ini. Hoi. Meripatnya profesional. Tadi gue, biru, samsuting. Botol ngiceng tadi gue. Meripatnya ngiceng mau ngadu. Kalau gue malah dijual uang. Direksimu, pimpinanmu, tanda tangan. Iya. Metu duit. Menteri Komunikasi mendesak. Tujuh wong. Aku kudu ono tanda tangan pimpinan. Disepakati untuk tahun ini tunjangan hari raya berapa? Cetok tanda tangan, cetok tadi dok gue. Padahal gue mau bantu tangan sama nih, tangan kebutuh itu. Ngono. Cantum ini profesional ngomong sak jam ngono wis kok. Coba cantummu. Kamu minta ke mama. Ngomong malah dipor. Maka Ramadan ini kalau pengen hasilnya maksimal harus profesional. B tadi barokah. M-nya maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Maka kalau sampai ada umat Muhammad yang menangi Ramadan, tutup Ramadan, tapi masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itu sangat celaka. Satu ketika selesai dari khutbah Rasulullah turun dari mimbar ini. Itu tidak seperti biasanya. Rasulullah menengadahkan kedua tangan. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah mengangkat tangan, menengadahkan tangan sambil membaca amin 3 kali kenceng. Para sahabat pada mendengar dan heran. Ini Rasulullah kok nggak kayak biasa? Ada apa? Pasti ada kejadian yang luar biasa. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok tidak seperti biasanya? Turun dari khutbah, engkau mengangkat kedua tangan sambil amin, amin, amin sampai 3 kali. Apa yang terjadi? Ada perintah apa dari Allah? Ada kejadian apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, Atani Jibril. Baru saja datang kepadaku Jibril. Pernah lihat Jibril? Udah di TV. Jibril itu namanya Lia Edan. Dulu itu Lia Aminuddin itu komunitas Edan itu kan aku jadi malaikat. Jibril pernah minta izin ke presiden mau mendarat di Monas. Ngaku malaikat Jibril. Untung polisi kita, polisi Indonesia itu sigap-sigap. Jadi langsung ditangkap di penjara 3 tahun. Jadi apresiasi buat polisi Republik Indonesia. Satu-satunya polisi di dunia yang mampu nangkep malaikat. Jadi FBI kas CIA mentok nangkep gembong teroris. Tapi kalau polisi Indonesia malaikat semua yang berburu di Lukas ditangkap malaikat Israel. Aman ya kamu gak kira malaikat. Itu polisi ini. Ini Jibril beneran turun dari langit. Ya mesti ini kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, aminkan doa. Rasulullah diminta Jibril untuk mengamini doa. Apa doanya Jibril? Subhanallah. Ternyata Jibril itu berdoa begini. Siapa di antara umatmu yang menangi bulan Ramadan utuh, nemuin Ramadan penuh, tapi
tapi walam yughfar dzunubuhum, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Muga-muga cilaka ngono menunggu kanjeng. Amin. 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 Artinya apa? Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah di mana semua dosa diampuni oleh Allah. Karena memang Ramadan secara harfiah artinya bulan pembakaran dosa. Lah kok masih ada manusia umat Islam yang dosanya masih tersisa, dosanya tidak diampuni, itu namanya sungguh terlena. benar. Nah, kalau ingin mendapatkan BBM tadi, bulan barokah maghfirah, berbicara tentang BBM tentu kita harus membicarakan pula unsur-unsurnya BBM itu. Ada namanya premium, itu artinya prei makan minum. Nah, yang puasa ini langsung boleh tahu ya nggak kosong. Pertama, ya kalau nggak prei makan minum, ya nggak mungkin bisa dapat barokah, nggak bisa dapat maghfirah. Nah, di samping premium ada namanya sholat, artinya sholat lebih rajin. Ya jangan kayak biasanya, kalau sampai jadi orang Islam cilik sholat nggak cukup 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat orang Islam anyara. Harusnya sudah 7 waktu. Sorry, aku ngomong sholat 7 waktu bukan berarti ini aliran baru. Enggak. Kalau aliran baru itu nabi palsu ning kabur. Nabi orang kalau kayak bidang. Kalau parah nih, kalau tak culur parah. Ngomong aku juga bersikap. Kate lah, nabi jenenge kok jadi. Nabi kompak. Kenapa malah kamu yang mikir nyapo malaikat Israel kok berangkat anak kabur. Kayak wahyu menggone dia. Kamu tuh kayak mari stres. Nah, coba bisa. Oh hebat juga coba. Tapi yang ngene. Tahu nggak kenal bahasa hari sampai tekan Gus Dur. Tapi siapa sih nggak kenal? Iya. Coba konari. Ini yang buri-buri untuk manajer. Mari ngono nang kong katanya. Nang aku bro. Sholat lebih rajin. 7 waktu itu maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Sudah 7 waktu sholatnya. Sudah kurang. Ngomongnya sholat 7 waktu. Lihat dari wajahnya itu ada nur, ada aura, coro. Tak buruk berkoyor. Mangkel kalau ini jatuh. Ngaku jarang. Kalau sempet ya harus disempet-sempetin gitu loh. Jujur tuh ngomong enak, jujur lo anaknya aja. Jarang juga. Iya, aku masih foto kamu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Memang banget kita sholat kadang cuma maghrib sama isya liane enggak. Tapi sekali sholat gabung dari sini. Gabung. Usul di foto di luar asli. Memang di luar. Oplosan. Sholat banget. Ada lagi unsur yang berbeda kurang satu setelah premium solar ada lagi namanya pertama, itu artinya perangi tabiat maksiat. Angin dari singkatan.
menang dari dia. Makanya larang. Silakan kata-kata model kayak gitu itu mahal. Tapi itu gak angel lah. Semua tabiat maksiat harus kita perangi kalau ingin Ramadan ini betul-betul bermakna, menjadi barokah dan maghfirah buat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya, kamu lu nyamun gak cerewet. Ramadan ini bulan terakhir, bulan pelatihan. Ada satu kewajiban namanya puasa. As-shaum bahasa Arabnya atau asyam, dan itu bahasa Arab yang juga dijadikan istilah dalam bahasa kronologi. Nembe siang, ngerti nggih? Memang bahasa itu banyak yang mengadopsi dari bahasa-bahasa asing, kadang-kadang seperti itu. Termasuk istirahat, itu kan adopsi dari bahasa Arab, istirahat. Jembatan itu bahasa Jawa, bro, itu bahasa Jerman. Bro itu artinya jembatan. Jadi punya orang percaya tahu. Nah, aku sering nang luar negeri. Oh, tertutup banget. Secara syariat, secara istilah artinya al-imsaku. Al-imsaku itu mengempet. Karena musuh ceramah aku. Apa bahasa apa saya yang penting kan dipahami. Awalnya nggak bocor sih metik tapi sing diomongi tidak paham. Oleh gaya pakai bahasa yang memahamkan. Maka omongan yang paling bagus itu kan omongan yang mudah dipahami. Afdhalul kalam ma qabila faidahul af'al. Ucapan yang paling bagus itu yang mudah dipahami oleh akal pikiran yang mendengarkan gitu loh. Gak terus terlalu pakai bahasa yang wakil dan menit tapi yang diomongin loh lah. Kayak kalau kita mau gede, dia mau lupa. Semuanya salah. Aku mau bahas sampai ke aku. Aku seharusnya itu ukurannya. Kita omongin itu ukurannya sampai berapa seperti. Kata ngaji buku di sini. Ono parameter ya. Bahasa yang bagaimana, materi yang bagaimana. Tak contoh sih, perlu itu. Mau di sawah lu rai ini gitu. Wong cerdas dong. Airnya enggak sama airnya sedengar airnya tinggi. Betul, dari penampilan betul. Aku belajar ngono belajar. Apa yang harus ribet ya nafsu, terutama nafsu hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Manusia jahat, manusia berbuat dosa, manusia melakukan maksiat tidak kriminal itu karena menuruti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri, berarti nuruti keinginan diri sendiri, nuruti karepe dhewe, nuruti senenge dhewe. Padahal kalau ingin jadi baik harus mengikuti kehendak Allah. Betul? Harus mengikuti kehendak Allah, bisa karepe dhewe. Maka hawa nafsu ini memang diberikan Allah kepada manusia bukan untuk dibunuh atau dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Manusia kalau nggak punya nafsu ya nggak punya keinginan. Tapi jangan terlalu turuti nafsu, apalagi diperbudak oleh nafsu. Nafsu harus kita kendalikan. Nafsu itu punya karakter wa mubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu punya tabiat la'ammaratun bisu', banyak mengajak kepada kejelekan. Itu nafsu. Ada nafsu ammarah, ada nafsu
syahwat, ada nafsu syahwiyah. Ini lagi terano, dijelentrehno, panjang. Kapan-kapan kalau diundang lagi. So, Soalnya akan jadi ngangeni. Apane? Ngangeni. Termasuk nafsu, mohon maaf, di bulan Ramadan ini ada namanya nafsu belanja. Kalau di Ramadan udah akhir kayak gini, masjid sama pasar ramai mana? Ibu-ibu banyak mana? Zakat mal sama zakat mall. Kalau ke mall, ke pasar, ke toko, bawa duit kecil apa duit gede? Bawa duit cilik tapi duit gede? Kalau ketemu kotak amal, juga duit yang gede tapi cilik? Makanya sampai pernah itu takmir masjid itu gremeng protes, gremeng gara-gara apa? Kotak amal itu ambu balsem. Nah, akhirnya dicukir ternyata ada koin yang malah digaya cerokan. Jadi satu malah digaya cerokan. Bukan kotak amal masjid. Nah, akhirnya dua cak kotak yang ambu balsem kabeh. Iku sing nyemplungi yo karyawan kene. Sorry. Ngerti duit 50.000? Ngerti duit 50.000? Warnanya? Hitam. 50.000 itu kalau dibawa ke pasar, dibawa ke toko, ke mall, itu nilainya besar apa kecil? Pemilik saya tapi sudah saya ketemu kota amal itu nilainya jadi kecil apa besar? Lain sih potongan. Mana ya? Kalau dibawa ke pasar kok nilainya kecil, di warung nilainya kecil. Tapi lagi ketemu kota amal malah jadi gede. Memang sekarang dunianya itu dunia terbalik. Harusnya yang ke masjid itu pakai peci. Tapi sekarang malah aneh, yang pakai peci itu kemudian ada restoran yang mau nang pasar. Bukan mau hantai itu pakai peci. Musuh boyong mau. Nah, sing coba masjid itu gundulan kalau bawa bolong pakai. Omonganku yang ada pak bantah. Enggak percaya kota amal loh jadi cumitan kok. Kalau pati murah pakai telur saya suka banget kopiah nggak peci coba itu ke restoran mau nanti kualit bingung ya. Itu namanya sorry, puasa yang berarti sekarang kita itu subhanallah di bulan Ramadan ini jadi malah berdoa akeh. Harusnya kita persiapan sebelum Ramadan. Wah, saya belum punya baju baru gimana? Ya sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan, dibeliin. Ramadan ini full amal ibadah. Harusnya seperti itu. Tidak mikir mengenai apa sih, mikir persiapan lebaran, persiapan riyoyo. Ada apanya lebaran? Ada apanya riyoyo? Gak ada apa-apanya. Justru itu hari yang menyedihkan. Kita ditinggalkan Ramadan bulan yang luar biasa di mana kita melakukan amal ibadah, pahalanya dilipat gandakan sampai kelipatan yang tak terbatas, sampai kelipatan yang tak terhingga. Bergan itu malah lebaran. Betul-betul persiapan jajan, persiapan kue macam-macam. Ada apa lebaran itu tidak ada nilainya. Mafri aja berarti. Subhanallah, justru ini Ramadan akhir ini wayahe sampean. Wayahe
kemungkinan besar Lailatul Qadar terbukti 10 hari terakhir Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf di masjid, dan Rasulullah lebih keras lagi dalam beribadah, lebih serius ekstra lagi dalam beribadah. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijamin surga tertinggi aja masih mengharap dapat Lailatul Qadar. Apa mana kurang? Ayo maklum. Kanjeng Nabi saya kepingin oleh Lailatul Qadar. Kemana sih ngobrol sampai yang ngono lho brokir entah. Rasulullah tuh gak punya dosa. Udah dijamin surga tingkat tertinggi, masih mengharap dapat Lailatul Qadar. Apalagi kita. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika akhir Ramadan ini? Ini nafsu harus betul-betul dikendalikan. Tolong jawab pertanyaan saya. Sholat jamaah di masjid sama sholat sendirian di rumah itu lebih cepat jamaah di masjid atau lebih cepat sholat di rumah? Maka sholat jamaah di masjid itu pahalanya lebih besar karena ada unsur menahan nafsu. Waktunya kan lebih lama menahan nafsu. Apalagi us bungkuk-bungkuk nyelat-nyelat makan jamaah cepetan katanya di urusan apa imamnya suwe kita us ngomong pergi. Maka pahalanya itu bisa ada unsur menahan nafsu. Tapi yang mbak-mbak itu biasanya sholat jamaah isya buru-buru ya, karena yang pengen mari jamaah kan langsung nonton anak jalan nonton boy gitu. Nah mohon maaf, ketika sholat sendirian di rumah itu biasanya surat yang dibaca kan yang pendek-pendek. Habis Fatihah itu ya sekali. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun atau kul huwallahu. Kalian enggak itu apa wal asri ilahi na'baina. Jadi itu. Wal asri ilahi na'baina itu langganan. Yang paling pendek kalau pohon. Pas jadi ilahi na'baina. Begitu itu jamaah, imam yang dibaca suratnya panjang, ini mesti ngangkat nafsu, menawar putih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah wa waqa'atil kadhibah. Bangsa kasih satu kata bohong. Ini ngompet wes, rukunya juga begitu. Ketika ikut jamaah rukuk minimal baca subhanallah suwe biasanya nek sholat isya kan tul balik. Ada di sana jadi harusnya subhanallah bil adil yang tahu itu apa contoh ada subhanallah bil adil kehamdi subhanallah bil adil kehamdi subhanallah bil adil jadi apa maksudnya itu juga gitu. Harusnya subhanallah biar anak berhenti 3 kali ketika jamaah rumah inahnya lama, namanya sholat jamaah sholatnya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Apa nih sholat itu biasanya kan Allahu Akbar betul-betul jadi waktunya lama, ada nilai menahan nafsu, maka pahalanya lebih banyak 27 derajat.
Surat yang dibaca itu panjang, ikutin imam. Balap tidak oleh. Karena balap imam tidak oleh. Wah, kesopan. Salah baik. Ya oleh. Ya mohon maaf. Biasanya kalau sholat sendirian di rumah kan bacaan-bacaannya kan disuruh diwacon. Ya Allah, itu kan firman sendiri, masa kau lupa ya? Allah, biasanya kalau orang ada yang biasa begitu jamaah. Maka kalau sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Subhanallah. Coba. Jol. Anda misalnya jual barang, kalau dijual di rumah cuma laku 1 juta. Tapi kalau mau jalan agak jauh dikit ke pasar, laku 27 juta. Kira-kira dijual di rumah atau di pasar? Pasar. Cerdas teman-teman. Ya. Nah, kalau sholat sendirian di rumah cuma dapat 1, kalau mau jalan agak jauh dikit ke masjid jamaah dapat 27. Sholat itu sering di masjid atau sering di rumah? Di rumah. Gak jawab atau sholat. Sorry. Ada orang dikasih pilihan duit 1 juta sama 27 juta. Dia pilih yang 27 juta. Itu orang cerdas atau orang gila? Cerdas. Itu cerdas atau gendeng? Cerdas. Lebih 27 juta. Lagi orang ngomong dokter pilih dia kalau lebih 27 juta. Pilih sing 1 juta. Di warung. Ini lebih 27 juta kayak mau. Iki 27 juta iki akeh. Aku seneng 1 juta. Weh. Tahu tinggi oleh opo wakean iki lho 27 juta. Cek aku seneng 1 juta. Iki wong cerdas tau gendeng. Cerdas tak gendeng. Iki ono wong wis ngerti. Malah siji lek jaman itu dia pilih jamaah masjid yang dapat 27. Wong gendeng tau cerdas. Gendeng tak cerdas. Harus ngerti nek ijek do malah siji lek jamaah masjid salah 27. Malah salate milih salat ijek do omah milih siji. Iku wong cerdas tau gendeng. Cerdas tak gendeng? Jujur karyawan kan iki salate akan di sing jamaah di masjid karo sing sering salat omah. Wah, tapi karyawan kan iki akan sing cepat karena sing gendeng. Jujur, kalau jujur orang marah negator itu poso orang. Jangan kenal bapaknya sambutan tadi namanya Pak Sugiarto, kenal? Kenal? Itu pimpinan kita, pimpinannya sampean. Pak Sugiarto sering dari hari dia kumpul dengan sampean kerja di sini. Sampean saksikan sholatnya sering sama di masjid. Dengan Anwar Zahid kenal? Dengan Anwar Zahid kenal? Kira-kira menurut Anda Anwar Zahid ini sholatnya sering di masjid atau sering sendiri? Anwar Zahid ini termasuk cerdas apa tidak? Ya Allah, coba saya sih dikasih kadang-kadang ini nggak fungsi. Suwe. Namanya nafsu.
nafsu itu kalau diajak melakukan kebaikan yang dibayangkan sakitnya, lek dijawab itu sing dibayangkan loroe, gak enak itu nafsu. Tapi lek dijak lakoni elek, sing dibayangkan senenge, yang dibayangkan itu enaknya. Bukan rumah nongkrong. Halo. Nafsu itu kalau diajak melakukan kebaikan itu yang dibayangkan susahnya, sakitnya, gak enaknya. Tapi kalau diajak melakukan kejelekan itu yang dibayangkan enaknya, senengnya. Contoh, mau dijak puasa, malam dan besok puasa. Halo. Kalau diajak puasa itu yang dibayangkan, waduh besok puasa. Mulai jam 12 panas itu ngomong dan lain dan kepayane kerja sih sampe poso kerja lho. Posone sing meneh kene wis mulai saiki. Padahal puasanya masih besok, itu laparnya mulai sekarang, capeknya mulai sekarang, keselnya mulai saiki. Iki nafsu. Tapi lek dijak lakoni elek sing dibayangkan kuwi enak, sing dibayangkan itu senenge. Ada rekreasi. Misalnya kata rekreasi, kata wisata masih seminggu ke depan. Ini mulai saya ingin bayangkan ya. Ini ngomongin kayak gitu, aku lebih dari pacarku. Jalannya bukan model mega-mega, adik bisa mega gitu, aku berhubung dengan. Itu ada bisa mega-mega, aku berhubung gitu. Rekreasinya masih seminggu lagi, dosanya udah mulai sekarang. Emang nafsu ini kayak gitu. Lu zaman boleh ustaz tentang model ini ya, kurang menyentuh. Mungkin mau tahan madok. Bulan Ramadan ini betul-betul mengendalikan kami nafsu seperti anak kecil. Wa nafsu taktif itu minggu syab'an atau birrolah wa itaqtibu yang fatimi. Nafsu itu kayak anak kecil yang lagi demam, minta es, nggak dikasih es dia ngambek, dikasih es dia pilek. Sampai baru kata-kata ini nggak ada. Dikasih es pilek, nggak dikasih ngambek. Ada kok kan nafsu. Nafsu itu karakternya yang kayak gitu. Oke. Berikutnya, orang itu kalau berhasil memerangi nafsu, karena perang melawan nafsu itu adalah perang terbesar dan terberat. Bagaimana yang dinyatakan Rasulullah sebulan dari perjalanan peperangan Badar, perang Badar yang begitu dahsyat, pulang dari perang Badar Rasulullah dalam keadaan masih payah berenang mengatakan, "Rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Para sahabat dibilangin kita sama Rasulullah itu yang kadang melongo. Perang Badar yang begini hebat dibilang perang kecil sama Rasulullah. Ya Rasulullah, masih adakah peperangan yang lebih dahsyat, lebih besar daripada perang Badar ini? Kata Rasulullah, ya, jihadun nafs, memerangi nafsu, perang melawan nafsunya sendiri. Itu perang yang paling dahsyat. Maka kaget. Ada yang soal perang yang paling hebat, perang melawan nafsunya sendiri. Wah, luar biasa itu. Jauh lebih susah daripada perang melawan setan. Ini waktunya tinggal 5 menit ya. Kemudian puasa Ramadan ini juga mendidik kita. Loh, ini nanti tak kasih klasifikasi dengan kalau apa kaitannya ini Al-Quran itu intinya nanti di situ. Maka memperingati nuzul Quran itu bukan ceritanya yang penting, tapi bagaimana agar Al-Quran itu betul-betul bisa nuzul dalam kepribadian kita. Kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter Al-Quran, agar Al-Quran itu betul-betul nuzul dalam jiwa kita. Itu kan sekedar cerita nih, bisa hafal ngape Islam. Islam itu gue Islam beloko puasa juga melatih keikhlasan. Mohon maaf, karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, tidak bisa dipamer-pamerkan. Anda puasa atau tidak, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Anda sendiri. Betul? Bisa aja Anda ngibulin keluarga, bohongin keluarga. Wong kaya sahur melu mangan bareng, rong piring. Rong piring jauh. Awan-awan negara jauh. Kau kuat, awake kuat, imane tidak kuat. Mangan mobil di warung. Ada orang-orang untuk kata-kata
aman wis merdeka. Mari mangan duk sapi jenenge poso sapi. Mari mangan duk sapi. Boleh tutu omah gayahe macak lemes. Karo anak aku sempoyo. Ayah lemes ambek ida itu. Ya kita poso. Mari ngono turu tangi-tangi buka. Pangan bareng kaya buka bareng bojo bareng anake. Dikira istri sampean poso, dikira anak sampean poso, padahal wis mari tekno sego. Lah ono sing weruh sampean poso tagak kecuali Allah karo sampean dhewe. Memang enggak bisa dipamerkan. Ibadah sholat bisa dipamerkan apa enggak? Bisa. Bisa bagi imam wah ya. Takbirin pokoknya dibedal bawa atau sholat di depan calon mertua. Ini juga dicoba mandi. Masya Allah, sektas foto lapatin niat. Bacaannya di fase-fase semua surat yang diapal dibaca semua. Justru mulut kafir mereka mayat tasawuf pada pulau Berbeda. Bila makan mayat tasawuf makan yang bilang sampai tubuh awal lainnya setak selama nasional terus pulau Berbeda sebagainya belajar bisa selama sebagai wasu kesu jadi ketehan apalan habis itu anak ketehan apalan hadis masih kurang panjang jadi tambah udah berasa kan di belakang ada calon mertua ada nggak? Alhamdulillah pokoknya kalau puasa nggak bisa dipamerin, haji bisa dipamerin, kalau puasa nggak bisa. Mulai tuh haji nanti nunggu yang foto-foto nggak dicelok haji sampai gue tiga isa jaga, tinggal sholat supaya bermain